Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 406, Mengumpulkan Orang Super Kaya, 2. Ini sedikit tidak pantas. Sepupu, masih ada waktu. Ajak teman sekelas Anda untuk berganti menjadi satu set pakaian formal. Bagaimana dia bisa berpakaian begitu santai pada acara penting seperti itu? Dia hanya akan membuat orang lain merasa bahwa dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Petik 2. Suara sepupu Wang Dahai terdengar. Pria muda yang duduk di samping sepupunya memandang ke arah Wang Xian dengan jijik. Kualitas, asuhan, pakaian, dan bahasa seseorang dapat menunjukkan kekayaan seseorang. Ada hal-hal yang tidak bisa ditampilkan oleh seorang pria yang tiba-tiba menjadi kaya. Dibutuhkan 3 generasi untuk membina keluarga bangsawan. Petik 2. Pria muda itu merangkul pinggang sepupu Wang Dahai. Dia menatap Wang Xian dengan wajah tersenyum tetapi dengan jelas meremehkannya. Beberapa pemuda lain yang duduk di samping Wang Xian menyeringai dan jelas-jelas membenci Wang Xian. Orang yang tiba-tiba menjadi kaya sering kali merendahkan orang miskin sedangkan orang dari keluarga bangsawan sering meremehkan orang yang mendadak kaya. Untuk seorang pria yang menjadi kaya tiba-tiba menjadi keluarga bangsawan, dibutuhkan setidaknya 3 generasi. Generasi pertama akan memberikan potensi modal, memiliki properti dan menimba ilmu. Generasi kedua akan memiliki modal material dan akan memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan selama periode yang berkelanjutan. Generasi ketiga adalah saat modal mental dihasilkan. Di mata mereka, pria muda yang datang ke perjamuan dengan berpakaian begitu santai bahkan tidak akan mencapai level generasi pertama. Di lapangan, mereka yang berada di sini semuanya berasal dari keluarga terkaya, keluarga seni bela diri kuno atau mereka yang memiliki pengaruh sangat luas di kota mereka. Mereka memiliki latar belakang pendidikan dan keluarga yang luar biasa. Tanpa melebih-lebihkan, seseorang bisa menyebut mereka keluarga bangsawan. Wang Xian tercengang saat mendengar sepupu Wang Dahai. Dia melirik pakaian ini dan tertawa sendiri. Pada 2 jamuan makan yang pernah dia hadiri, orang-orang berkomentar tentang pakaiannya. Namun, itu seperti yang mereka katakan. Wang Xian bukanlah bagian dari yang disebut bangsawan. Dia tidak terlalu memperhatikan itu dan hanya mengenakan apa yang dia suka untuk dipakai. Dalam sudut pandangnya, yang disebut bangsawan hanyalah lelucon. Ras bangsawan, yang kuat tidak pernah dibatasi oleh adat istiadat dunia. Selain itu, orang biasa hanya akan memandang para ahli dengan rasa takut dan hormat. Mereka tidak akan mengkritik pakaian mereka. Ini karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memberikan komentar mereka. Wang Xian melihat ke seberang kelompok dan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh sebelum mengambil secangkir jus buah yang dibawakan Wang Dahai untuknya. Wang Dahai tersenyum pahit saat melihat bagaimana reaksi Wang Xian. Dia bertanya dengan lembut, "Wang tua, apakah kamu ingin berganti ke pakaian formal?" "Saya baik. Itu terlalu merepotkan." Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan apatis. "Ini sangat tidak pantas." Wang Dahai ragu-ragu. Kakaknya ini sangat misterius dengan pengaruh kuat di Rivertown. Dia bahkan bisa menyumbangkan beberapa puluh juta ke sekolah dengan iseng. Namun, perjamuan ini adalah pertemuan orang-orang terkaya di seluruh provinsi selatan. Rivertown hanyalah sebuah kota kecil di provinsi selatan. Terlebih lagi, ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh orang terkaya di provinsi selatan. Berpakaian terlalu santai mungkin memberi kesan bahwa dia kasar. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke samping dan melihat 2 pria tua berjalan menuju aula utama dengan setelan tunik China biasa. Dia bertanya, "Bukankah mereka juga berpakaian biasa?" "Puff, haha, kamu sangat menarik. Sungguh. Haha, kamu membandingkan dirimu dengan Old Wu dan Old Li. Tahukah kamu siapa mereka? Mereka adalah kepala keluarga dari keluarga seni bela diri kuno kelas 2. Apa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu?" Petik 2. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, sekelompok pria muda di sampingnya terkekeh dan menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat orang yang terbelakang. Sepupu Wang Dahai juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Awalnya, dia mengira teman sekelas sepupunya adalah orang yang berbakat. Dia tidak mengira dia sebodoh itu karena dia bertanya-tanya bagaimana Wang Xian bisa masuk ke sini. "Oh, teman, apakah kamu punya kartu undangan?" Sepupu Wang Dahai memandang Wang Xian dan bertanya dengan dingin.
Saya datang dengan teman-teman saya. Mendengar ejekan mereka dan melihat mata mereka penuh dengan penghinaan dan menatapnya, Wang Xian menjawab wanita itu. Jadi begitulah adanya. Sepupu Wang Dahai menunjukkan ekspresi, seperti yang saya harapkan. Jelas, dia tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan dari Mogul Sun. Dahai, jaga jarak dari teman sekelasmu ini. Jika tidak, kakek akan mendapatkan beberapa kritik yang tidak perlu. Sepupu Wang Dahai berkata dengan lembut padanya. Sepupu, aku. Wang Dahai terkejut dan terkejut. Dia tidak menyangka sepupunya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ini membuatnya malu karena ekspresinya berubah serius. Dahai, dengarkan sepupumu. Jangan membawa masalah yang tidak perlu pada kakekmu. Pria muda di samping sepupu Wang Dahai berkata dengan lembut padanya. Cih, sepupu, tinggalkan kami sendiri, jawab Wang Dahai dengan wajah tegas. Aku tidak mencoba untuk mengontrolmu. Aku melakukan ini untuk kakek, kamu, sepupu Wang Dahai menatapnya dengan marah. Ayo kita duduk di samping. Petik 2. Wang Dahai menarik lengan baju Wang Xian dan pergi ke samping. Wang Xian tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti di belakang Wang Dahai ke tempat duduk di samping. Wang tua, tolong jangan dimasukkan ke hati. Sepupu saya bisa sangat jahat, Wang Dahai meminta maaf kepada Wang Xian. Tidak apa-apa, saya tidak akan diganggu oleh mereka. Mereka bahkan mengaku dari ras bangsawan, Wang Xian terkekeh. Dia berjalan ke samping dan mengambil 2 cangkir anggur merah. Setelah memberi makan Wang Dahai, dia tersenyum dan berkata, sepertinya kedudukanmu di keluarga agak rendah. Hehe, itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun aku, saudaramu, tidak sehebat kamu, aku masih bisa mewarisi kekayaan yang cukup besar di masa depan. Wang Dahai mengangkat alisnya dan melanjutkan dengan gelisah, beberapa paman saya tidak memiliki seorang putra dan kakek saya melihat saya sebagai cucunya. Meskipun kakek saya tidak menyukai ayah saya, dia masih sangat menyayangi saya. Kalau tidak, kakek saya tidak akan membawa saya ke sini. 1. Jadi, Anda adalah taipan masa depan. Wang Xian memandang Wang Dahai, merasa sedikit terkejut. Saya rasa saya baik-baik saja, saya masih harus mendapatkan setidaknya beberapa juta. Karena itu, sepupu saya tidak terlalu menyayangi saya. Wang Dahai tertawa terbahak-bahak dan sepertinya tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia jarang berinteraksi dengan sepupunya. Kakeknya hanya membawanya kali ini dan tidak membawa serta sepupunya. Kali ini sepupunya ikut dengan pacarnya. Xiao Yu, sepupumu benar-benar. Di satu sisi, sepupu Wang Dahai tidak senang melihat Wang Dahai menarik temannya ke samping. Cih, ayahnya berasal dari desa. Saat itu, kakek saya menentang pernikahan mereka. Sekarang, dia hanya bertingkah seperti ayahnya. Mereka yang mereka kenal adalah orang-orang yang lebih rendah. Petik 2. Sepupu Wang Dahai menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia merasa malu dan oleh karena itu mengubah topik dan mengobrol tentang topik lain dengan yang lain. Wang Dahai berbicara tentang kejadian di sekolah dengan Wang Xian. Secara bertahap, semakin banyak orang tiba di aula utama. Seluruh aula dipisahkan menjadi tingkatan yang berbeda. Generasi tua duduk di depan, generasi parubaya duduk di tengah, generasi termuda duduk di belakang. Generasi muda juga tidak suka melangkah maju, karena mereka memiliki lebih sedikit hal yang harus diperhatikan saat mengobrol dengan orang yang seumuran. Segera, kerumunan besar pria dan wanita muda dari seluruh provinsi selatan berkumpul. Kurung tutup. Bab 407, Pangeran Kecil Kota Flow 1. Pria muda gagah dan bayi cantik semuanya berpakaian sopan dan sopan saat mereka bertukar konversasi dengan wajah penuh senyum. Wah, ada begitu banyak gadis di sini. Saat dia berbicara, Wang Dahai melingkarkan lengannya di bahu Wang Xian sementara dia mengamati gadis-gadis di sekitarnya dengan mata berkilauan. Saya bisa bekerja lebih sedikit selama 20 atau 30 tahun jika saya menikahi salah satu dari mereka. Bukankah kamu memiliki Sukian? Mengapa Anda ingin mendapatkan kekasih lain? Petik 2. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia bertanya pada Wang Dahai. Berbicara tentang itu, kaulah yang paling mengagumkan. 2 dewi di sekolah kita, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Saya baru saja makan permen mata saya sekarang. Aku bahkan tidak melihat wanita lain saat aku bersama Sukian. Kata Wang Dahai dengan iri saat dia melihat Wang Xian. Ini 1 jari untuk kamu pahami.
Wang Xian tersenyum dan mengacungkan jari. Takakato. Tegak 7 kali dalam satu malam. 1. Wang Dahai menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ini disebut berkelanjutan. 2. Wang Xian menyeringai saat Wang Dahai menunjukkan jari tengahnya dengan jijik. Keduanya mulai mengevaluasi kembali bayi-bayi di sekitar mereka. Saat pria berkumpul, itulah yang mereka lakukan. Tapi sepupu Wang Dahai dan beberapa orang di sekitar mereka penuh dengan cemoohan dan penghinaan ketika mereka melihat apa yang mereka lakukan. Xiao Xiang. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat sekeliling, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya masuk. Seorang anak laki-laki masuk saat dia dengan takut-takut melihat kerumunan di sekitarnya. Ternyata, dia tidak terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Xiao Xiang, di sini. Wang Xian tersenyum dan mengulurkan lengannya, melambai ke anak laki-laki itu. Setelah melihat Wang Xian, Ji Xiang tertegun sejenak sebelum dia berlari dengan wajah berseri-seri. Kakak, wajah Ji Xiang dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia berlari ke Wang Xian. Kenapa kamu sendirian di sini? Di mana ayahmu? Tanya Wang Xian sambil membelai rambutnya. Ji Xiang benar-benar kembali ke orang biasa dengan warna kulit yang tampak cerah di wajahnya. Saya memberitahu ayah saya bahwa saya ingin datang ke sini sendirian agar saya bisa mandiri. Dia datang ke sini lebih awal, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Ji Xiang sedikit malu saat berbicara. Ayo, duduk di sini. Wang Xian tersenyum sambil menepuk kursi kosong di sampingnya. Melihat ekspresi ragu Wang Dahai, dia menjelaskan, dia adalah anak dari temanku. Petik 2. Saat ini, Maniak Ji dianggap sebagai teman setia. Ketika guild pengikut suci datang ke River Town untuk menyelamatkan nyawanya, Wang Xian belum memberitahu Maniak Ji. Namun, Maniak Ji segera menghampirinya. Saat itu, Maniak Ji membunuh beberapa orang dari tim Secret Enforcer. Ketika Maniak Ji datang, Wang Xian tercengang. Wang Xian tidak memintanya untuk datang tetapi dia datang karena janjinya. Janjinya telah menempatkannya pada posisi yang bertentangan dengan Sekte Suci. Wang Xian tidak bisa berkata-kata tentang itu. Dalam hatinya, dia sudah menganggapnya sebagai temannya, dan bukan seseorang yang berhutang budi padanya. Merupakan kehormatan baginya untuk mengenal seseorang seperti dia dalam hidup. Oke, saudara. Ji Xiang tersenyum. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan kamu sudah dewasa. Kata Wang Xian sambil melihat ke arah Ji Xiang. Dia terkekeh saat menjawab, terima kasih. Haha, Wang Xian menepuk pundaknya. Anak tidak sopan lainnya. Petik 2. Apa? Burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Pada saat ini, sepupu Wang Xian dan beberapa pemuda memiliki ekspresi menghina di wajah mereka ketika mereka melihat seorang pemuda berjalan menuju Wang Xian dan Wang Dahai. Remaja yang tampak pemalu berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Tingkah lakunya yang lemah menunjukkan kurangnya kepercayaan diri yang membuktikan bahwa dia bukanlah seseorang dari keluarga bangsawan. Selain itu, anak laki-laki itu mengenakan pakaian siswa biasa yang bahkan lebih lucu. Sepupu Wang Dahai merasa malu sekaligus saat dia melemparkan ketiganya dengan pandangan menghina. Tuan Muda Nan, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Feng ada di sini. Master muda terbaik Flow City ada di sini. Pada saat ini, para pemuda dan pemudi di samping sepupu Wang Dahai tercengang ketika mereka melihat orang-orang yang masuk. Semuanya menoleh ke orang-orang itu dengan gentar. Jingshan, siapa mereka? Tanya sepupu Wang Dahai ketika dia melihat ekspresi kaget pada orang-orang di sampingnya. Mereka adalah master muda terbaik di Flow City, penerus masa depan dari 3 keluarga yang tidak bisa disinggung siapapun di Flow City. Petik 2. Pemuda itu mengingatkan sepupu Wang Dahai dengan tatapan tegas. Tuan Muda Feng dan yang lainnya sedang berjalan ke arah kami. Petik 2. Saat itu, mereka semua menyaksikan beberapa pemuda berjalan mendekat. Beberapa orang di samping sepupu Wang Dahai buru-buru berdiri dan menyapa mereka dengan senyum berseri. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Luan. Mereka menganggukkan kepala mereka dengan acuh tak acuh saat mereka melihat sekeliling. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka lagi. Apakah ada kursi? Ya, sini. Para pemuda di samping sepupu Wang Dahai tersenyum meminta maaf. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Nan, Anda bisa duduk di sini. Silahkan duduk. Ketiga pemuda itu pergi dan duduk tanpa kerendahan hati sedikit pun. Rupanya,
mereka tidak terlalu menghargai orang-orang ini. Kalian bertiga pergi ke sisi lain dan memberikan tempat duduk Anda kepada kami. Ketika para pemuda di samping sepupu Wang Dahai melihat Tuan Muda Feng dan yang lainnya duduk, mereka memandang Wang Xian dan Wang Dahai dan mengerutkan kening. Wang Dahai membeku sesaat, tampak kaget. Mengapa kita harus pergi? Ini kursi kami. Petik 2. Dahai, pergilah sekarang jika kami memintamu. Hentikan rengekanmu. Pergi ke sudut lain dengan teman sekelasmu. Petik 2. Sepupu Wang Dahai memelototinya dengan tidak sabar. Sepupu, kenapa harus kita? Wang Dahai menarik wajahnya, tetapi dia akhirnya berdiri dan menarik pakaian Wang Xian dengan wajah cemberut. Abaikan mereka. Biarkan mereka menemukan tempat duduk mereka sendiri. Petik 2. Wang Xian melirik sepupu Wang Dahai dan yang lainnya dengan sentuhan penghinaan di wajahnya. Bocah, aku memintamu untuk menyerahkan kursimu, dan kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Apakah Anda tidak senang tentang ini? Petik 2. Ketika seorang pemuda melihat sikap Wang Xian, dia menatap belati padanya. Percepat, pergilah sekarang dan berhentilah bersikap bodoh. Petik 2. Ketika para pemuda itu melihat Tuan Muda Feng dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka segera menarik wajah panjang ke arah Wang Xian. Senyum menghilang dari wajah Wang Xian saat dia menyapu pandangannya ke arah para pemuda itu. Kamu benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumahmu. Kamu, orang desa, apakah Anda merasa cocok untuk duduk di sini? Pergi ke salah satu sudut dan tetap di sana. Lihatlah kalian berdua, apa kalian tidak merasa malu dengan dirimu sendiri? Petik 2. Seorang pria muda berdiri, menatap Wang Xian dan menatap dingin pada ketiganya. Ini adalah kursi kami, kata Jixiang lemah dengan sedikit rona di pipinya. Dia memiliki kebingungan di matanya ketika dia melihat beberapa pemuda menatap belati padanya dan Wang Xian dengan jijik. Kamu, bocah kecil, bisa dengan senang hati pergi ke salah satu sudut dengan saudara laki-lakimu. Lihat pakaianmu. Beraninya kau menghadiri pertemuan semacam ini di sini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kalian bisa masuk. Petik 2. Pria muda di samping sepupu Wang Dahai mencibir saat dia memelototi Jixiang. Bab 408, Pangeran Kecil Kota Flow 2. Wang tua, lupakan saja. Jangan terlalu kalkulatif dengan mereka. Petik 2. Wang Dahai memandang sepupunya dan sekelompok pria muda itu dan merasa sangat malu. Dia menarik lengan Wang Xian dengan lembut dan ingin pergi. Wang Xian mengangkat alis tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Hah, saat ini, Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan, yang sedang duduk di samping, mendengar keributan dari arah di mana Wang Xian berada. Mereka berbalik dengan senyum cerah, menunggu untuk menonton pertunjukan. Ledakan. Tiba-tiba, wajah mereka menegang ketika mereka melihat ke arah kelompok Wang Xian dan langsung berdiri. Tuan muda kecil. Ketiganya bertukar pandang sebelum melihat kedua kalinya untuk memverifikasi. Mereka kaget dan kaget. Bisakah kamu mendengar kami? Bawa bocah kecil ini dan keluar dari sini. Petik 2. Pada saat ini, suara seorang pria muda bergema. Ini membuat mereka bertiga menggigil saat wajah mereka tenggelam. Bocah kecil. Mereka bertiga memandangi sekelompok pemuda yang memandang ke arah Wang Xian, Wang Dahai dan Jixiang. Ketika mereka mendengar sekelompok pria muda mengejek mereka, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Mereka bertiga memaksakan senyum tipis dan segera berjalan ke depan. Siapa yang mendorong? Seorang pria muda mengerutkan kening dan memarahi dengan keras setelah merasakan kekuatan besar mendorongnya ke samping. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Feng dan teman-temannya, dia segera menelan kembali kata-katanya. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan, Tuan Muda Nan. Sekelompok pria muda langsung menyapa dengan hormat. Namun, ketiganya tidak memperhatikan grup. Ketiganya memaksakan senyum dan berjalan langsung menuju Jixiang. Seolah-olah mereka telah menyadari bahwa tidak sopan bagi mereka untuk melihat ke bawah. Karena itu, ketiganya berjongkok. Sekelompok pria muda di belakangnya memandang dengan tidak percaya. Mereka harus sopan dan hormat di hadapan Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan. Namun, mereka bertiga saat ini berjongkok dengan hormat di depan bocah lelaki berseragam sekolah dan menyapanya sebagai Tuan Muda Kecil. Jixiang awalnya terkejut. Namun, dia segera tersenyum dan berkata, Kakak Feng, Kakak Luan, Kakak Nan. Hehe, salam, Tuan Muda Kecil. Salam, Tuan Muda Kecil.
Petik 2. Ketiganya langsung merespon dengan senyuman. Dari ekspresi mereka, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka sama-sama hormat dan takut. Orang lain mungkin tidak tahu tapi mereka tahu dengan jelas siapa anak kecil berseragam sekolah ini. Dia putra Maniak Ji. Putra satu-satunya. Di seluruh Flow City, Maniak Ji adalah satu-satunya ahli bawaan dan penguasa de facto. Semua keluarga seperti mereka hanya bisa memandang dengan ketakutan. Anak laki-laki sebelum mereka adalah anak satu-satunya. Dengan kata lain, seseorang juga bisa menganggapnya sebagai pangeran kecil dari Flow City. Beberapa waktu yang lalu tuan muda kecil ini muncul di depan mata orang banyak. Tuan kecil muda dikirim ke tahun ketiga sekolah menengah secara langsung. Juga, dikatakan bahwa beberapa teman sekelas menindasnya karena pengaturan tempat duduk. Pada akhirnya, Maniak Ji berangkat ke sekolah keesokan harinya setelah mengetahui putranya dibully dan menuntut untuk bertemu dengan orang tua dari anak-anak tersebut. Orang tua anak-anak ini sombong, menuduh Maniak Ji ikut campur dan mengomel tentang hal-hal yang harus diselesaikan di antara anak-anak mereka. Mereka bahkan mengatakan bahwa putranya pantas diintimidasi jika putranya tidak bisa berbuat apa-apa sendiri. Hasilnya mudah diprediksi. Orang tua dari anak-anak itu dibunuh. Tidak banyak yang tahu tentang masalah ini. Namun, sebagai tiga pasukan kelas 2 di Flow City, mereka mendapat informasi yang baik tentang insiden ini. Di masa lalu, Maniak Ji cukup berani untuk membunuh seorang dokter ajaib untuk putranya. Untuk saat ini, tidak mungkin dia akan membiarkan orang-orang yang menindas putranya pergi. Namun, orang tua yang kurang ajar dan kurang ajar ini menegur dan menegur pangeran ciliknya. Tuan muda kecil, apakah ada orang yang mengganggumu? Jika ada, beritahu kami dan serahkan kepada kami. Kata tiga pemuda dengan senyum berseri. Ji Xiang tersenyum pada mereka dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketiga tuan muda itu bingung melihat Wang Xian begitu dekat dengan tuan muda kecil ini. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa dia kemungkinan memiliki hubungan yang dalam dengan Maniak Ji. Salam, kakak. Ketiga pemuda itu mengabaikan usia Wang Xian saat mereka menyapanya dengan tulus. Singkirkan beberapa dari mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa emosi dan menanggapi ketiga pemuda itu. Ya, melihat betapa tenang dan tenangnya Wang Xian, Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan bahkan lebih yakin bahwa Wang Xian bukanlah orang yang sederhana. Mereka segera menganggukkan kepala dan berdiri. Pada saat ini, sepupu Wang Dahai dan sekelompok pemuda benar-benar membeku. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Tuan muda paling elit dari Flow City sebenarnya berjongkok dan bertindak dengan hormat terhadap seorang anak laki-laki yang mereka sebut anak nakal. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Melihat tiga tuan muda berdiri, semuanya berkeringat dingin. Sepupu Wang Dahai berdiri di samping dan mengawasi dengan kosong. Ini adalah perjamuan oleh Mogul Sun dan kami tidak akan melakukan apapun sendiri di sini. Pergi dari pandangan kami dan tunggu kematianmu. Petik 2. Senyuman pada tiga tuan muda menghilang saat mereka memandang dengan dingin ke arah sekelompok pemuda. Tuan muda Feng, Tuan muda Luan, Tuan muda Nan, kami. Ketika kelompok pemuda itu mendengar ketiga tuan muda itu, keringat dingin keluar dari seluruh bagian tubuh mereka. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka menelan ludah mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Jangan biarkan kami mengulang untuk kedua kalinya. Kata ketiga tuan muda itu dengan jelas. Tatapan mereka dingin dan membuat sekelompok pemuda itu merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Sekelompok pria muda tercengang. Tubuh mereka menggigil dan mereka tampak berpikir untuk meminta belas kasihan. Enyahlah. Jika tidak, aku akan menghapus semua keluargamu dari Flow City. Petik 2. Melihat bahwa mereka tidak akan pergi, ketiga tuan muda mengeluarkan peringatan terakhir mereka. Kami akan segera tersesat. Kami akan segera tersesat. Petik 2. Sekelompok pria muda dikucilkan saat mereka berjalan pergi seperti zombie yang putus asa. Wang Xian melihat pandangan belakang mereka dengan jijik sebelum tersenyum dan menepuk bahu Ji Xiang. Dia juga memeriksa kekuatannya pada saat bersamaan. Seniman bela diri level 2. Cukup bagus. Ji Xiang, ini beberapa hadiah dari kakak laki-laki. Saat Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, dia mengeluarkan beberapa pil. Masing-masing 3 pil eliksir level 2 dan level 3.
Semua pil ini sangat bermanfaat untuk budidaya. Ayahmu akan tahu kapan harus membiarkanmu mengkonsumsinya. Wang Xian menjelaskan dan menyerahkan pil ke tangan Ji Xiang setelah melihat wajahnya yang bingung. Pil ramuan ini dibuat dari obat spiritual yang diberikan King Bi Sekte padanya. Dia masing-masing telah membuat 13 pil eliksir level 2 dan level 3 dan berniat menukarnya dengan harta karun, jika ada. Ini adalah pil eliksir. Pil eliksir level 2 dan level 3. Petik 2. Saat ketiga tuan muda itu berbalik, mereka melihat hadiah yang Wang Xian miliki untuk Ji Xiang. Murid mereka tidak bisa membantu tetapi mengerut saat mereka memandang dengan tidak percaya. Pil eliksir. Ini adalah pil obat mujarab. Pil eliksir level 2 dan level 3 setara dengan pengobatan spiritual level 3 dan level 4. Jika seseorang menggunakan uang tunai untuk membeli pengobatan spiritual level 4, dia akan membutuhkan $700 $800 juta. Pil eliksir level 3 bahkan lebih berharga dan tidak dapat diukur dalam istilah moneter. Memberikan hadiah yang bernilai ratusan juta dengan santai, ini. Ketiga tuan muda itu bisa merasakan ujung mulut mereka berkedut saat mereka menyaksikan kejadian yang mencengangkan ini. Orang seperti ini tidak akan pernah sederhana. Faktanya, hubungannya dengan maniak Ji mungkin bukan antara senior dan junior. Kakak laki-laki, ayahku menyuruhku untuk tidak menerima hadiah dari orang lain begitu saja. Ji Xiang tampak ragu-ragu saat menjawab Wang Xian. Semua akan baik-baik saja. Katakan saja itu dari saya. Ayahmu tidak akan mengatakan apa-apa. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya. Itu hanya beberapa pil obat mujarab. Meskipun berharga, pil eliksir level 2 dan level 3 bukanlah barang yang sangat berharga baginya pada saat ini. Memberikannya sebagai hadiah untuk putra maniak Ji juga bisa menjadi pengakuan atas maniak Ji sebagai teman. Bab 409, semua orang terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, keenam pemuda dan pemudi itu tampak pucat karena kebingungan di mata mereka saat mereka berjalan ke salah satu sudut aula. Mereka duduk di sana dengan tubuh gemetar, telungkup, bergumam sendiri dengan gemetar. Apa yang dikatakan ketiga tuan muda itu bukanlah lelucon. Terutama remaja yang berjongkok di sampingnya dan memanggilnya, tuan muda kecil. Siapa lagi tuan muda kecil itu di seluruh Flow City? Mereka merasakan keputusasaan yang kuat karena telah menyinggung perasaan seseorang seperti ini. Orang-orang itu tersesat, berkeringat dingin terus-menerus. Sepupu Wang Dahai juga bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman sekelas sepupunya akan mengetahui remaja itu dari latar belakang yang menakutkan. Ketiga pemuda itu adalah penerus dari keluarga kelas tertinggi di Flow City. Mereka adalah orang-orang yang harus dihormati dan ditakuti oleh pacarnya. Namun, orang-orang itu berjongkok di sana, berbicara dengan anak laki-laki itu dengan segala hormat. Makanya, pacar sepupu Wang Daxian itu linglung. Dia mengarahkan pandangannya ke sana ketika dia melihat remaja pemalu itu bertukar percakapan dengan pemuda itu dengan bahagia. Dia meringis. Kita harus benar-benar memberitahu keluarga kita jika tidak, kata seorang pemuda yang hampir menangis saat dia melihat ke beberapa orang di sampingnya. Mereka benar-benar ketakutan. Xiao Yu, sepupumu, teman sekelas sepupumu sepertinya berhubungan baik dengan remaja itu. Pergi dan mohon pada sepupumu. Minta kakekmu untuk memohon pada sepupumu. Kalau tidak, Tuan Muda Feng dan yang lainnya akan benar-benar melumpuhkan kita. Petik 2. Pria muda itu meraih lengan Xiao Yu dan berbicara dengan gentar. Saya, mohon sepupu saya. Petik 2. Xiao Yu tercengang. Bagaimana dia bisa memohon kepada sepupu yang selama ini dia pandang rendah? Panggil kakekmu. Suruh dia berbicara dengan sepupumu. Hanya pemuda itu yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Xiao Yu, pergi. Mohon-mohon pada kakekmu, kata para pemuda yang mengangkat dagu mereka, menatapnya dengan mata lebar dan bulat. Aku, lanjutkan. Apakah Anda ingin menyaksikan kematian kami? Petik 2. Xiao Yu ragu-ragu, tapi para pemuda itu meringis padanya. Baiklah, aku akan pergi dan memohon pada kakekku. Xiao Yu, dengan mata merah, segera berdiri saat para pemuda itu merengut padanya. Xiao Xian, istri keduamu ada di sini. Pada saat ini, Wang Dahai mengejek Wang Xian, yang membeku sesaat sebelum berbalik ke pintu masuk. Lan Qingyue berjalan ke ruang perjamuan dengan warna merah marun, tersenyum lebar.
Beberapa pria parubaya dari keluarga Lan ikut dengannya. Dengan gaun malam merah marun dan sepatu hak tinggi merah, Lan Qingyue lebih sering tersenyum dibandingkan dengan penampilannya yang menyendiri sebelumnya. Lan Qingyue memberikan temperamen yang mulia dan glamor setelah Wang Xian menjadikannya wanita sejati, dan setelah mendapatkan warisan dari dewa kuno peternak Kun. Di tumitnya, tingginya 1,8 meter segera menjadi pusat atraksi. Kedatangan Lan Qingyue tampaknya telah membawa cahaya yang menggerahkan ke seluruh aula. Lihat, itu keluarga Lan dari River Town. Dia adalah manajer umum perhiasan laut dalam, Lan Qingyue. Petik 2. Astaga, dia sangat cantik. Gaun malam merah marun itu ditambah dengan tinggi badannya, model internasional manapun akan sangat jauh darinya. Petik 2. Di usianya yang baru 22 tahun, dia telah mengambil alih otoritas keluarga Lan, menuju perhiasan laut dalam dengan nilai pasar 30 miliar. Dia adalah gadis kaya sejati dan seorang taipan bisnis. Petik 2. Dia seperti rumor yang beredar. Gadis kaya termuda dan tercantik di River Town. Dia sangat cantik. Jika saya bisa menikahinya. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apakah kamu ingin mati? Apa kau tidak tahu wanita siapa ini? Jika Anda melanjutkan omong kosong Anda bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuh Anda. Petik 2. Wanita siapa? Dokter ajaib Wang dari River Town. Dia adalah pendukung paling tangguh dari Lan Qingyue. Orang itu adalah sosok pemimpin sejati yang bisa menyembunyikan langit dengan satu tangan. Petik 2. Dia wanita dari Miracle Doctor Wang dari River Town. Dia adalah sosok legendaris, nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa, dan nomor 9 di bagan dokter ajaib. Dia adalah seorang alkemis yang kuat dan seorang pakar bawaan. Dia membunuh sesepuh dari guild pengikut suci, tapi dia masih hidup. Dengan perintah, dia bisa memerintahkan 5-6 ahli bawaan. Bahkan maniak Ji dari River Town mendengarkan perintahnya. Petik 2. Aku ingat sekarang. Belum lama ini, maniak Ji membawa beberapa keluarga dari Flow City ke River Town, dan kemudian memusnahkan keluarga kelas 1. Petik 2. Dokter ajaib Wang dari River Town adalah eksistensi paling menakutkan di Provinsi Selatan. Bahkan Mogul Sun tidak bisa dibandingkan dengannya. Membunuh sesepuh dari guild pengikut suci. Itu adalah sekte suci, demi dewa. Petik 2. Ketika kerumunan melihat kedatangan Lan Qingyue dan keluarga Lan, mereka mulai berkomentar dengan berbisik. Keluarga Lan telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Dipsy Jewelry mengakuisisi The Zhou Jewelry dengan harga yang sangat murah dan menjadi perusahaan perhiasan terbesar di negara ini. Nilai pasar mereka naik 3 kali lipat secara instan, memukau seluruh industri perhiasan. Beberapa orang yang berwawasan tahu bahwa itu semua karena pengaruh Miracle Doctor Wang sehingga perhiasan laut dalam dapat memperoleh perhiasan Zhou. Dan General Manager perhiasan laut dalam yang seperti Dewi terkenal oleh semua orang, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena Miracle Doctor Wang telah memusnahkan kekuatan kelas 1 untuknya. Miracle Doctor Wang adalah nama yang bisa membuat semua orang di River Town ketakutan sekarang. Kerumunan di aula sedang berdiskusi dengan suara rendah saat mereka menyaksikan Lan Qingyue dengan iri dan hormat. Ketika Wang Xian mendengar diskusi itu, dia tersenyum tipis dan berjalan ke Lan Qingyue. Pemuda itu berjalan menuju mereka. Petik 2. Mungkinkah pesolek kaya tanpa otak yang ingin mengenal Lan Qingyue? Jika dia benar-benar seorang pesolek kaya, dia jelas sedang mencari kematiannya sendiri. Pemuda itu bahkan mengenakan pakaian kasual biasa. Dia bisa menjadi pesolek kaya. Aku ingin tahu dari keluarga mana yang tidak berguna ini berasal. Petik 2. Hampir 80% orang di aula perjamuan melihat ke arah Lan Qingyue. Keluarga Lan, dengan kekuatan komprehensif mereka, bisa menempati peringkat 5 besar di seluruh provinsi selatan. Tapi itu dalam keadaan tidak mempertimbangkan Miracle Doctor Wang. Jika dia diperhitungkan, tidak ada keluarga di provinsi selatan yang bisa dibandingkan dengan keluarga Lan. Bahkan keluarga Mogul Sun, memprovokasi Lan Qingyue setara dengan menggali kuburan Anda sendiri. Qingyue. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah ketika pemuda berpakaian santai itu datang ke Lan Qingyue. Beberapa orang dari keluarga Lan itu menyambutnya dengan hormat. Lan Qingyue bahkan lebih senang mengambil lengannya. Xiao Xian. Lan Qingyue bersandar pada pemuda itu dan memanggil. Sial, itu. Nama Miracle Doctor Wang adalah Wang Xian.
Pemuda itu adalah, dia sebenarnya adalah Miracle Dr. Wang. Petik 2. Astaga, tabib ajaib Wang tiba di sini lebih awal, dan dia sudah berada di ruang perjamuan selama ini. Fu asteriska. Kami tidak menyangka ada seseorang yang begitu tangguh bersembunyi di antara kami. Jika kita tahu Miracle Dr. Wang ada di sini sekarang, kita akan berteman dengannya. Petik 2. Terlepas dari apakah orang-orang itu dari generasi yang lebih muda atau generasi parubaya, mereka semua tercengang, dengan penyesalan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang dari Rivertown ini akan ada di sini. Bab 410, Putra Orang Terkaya. Orang itu, astaga. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Luan dan Tuan Muda Nan, yang duduk di samping, tercengang melihat Lan King Yue berpegangan pada lengan Wang Xian. Saya tidak menyangka dia akan menjadi dokter ajaib Wang dari Rivertown. Petik 2. Seharusnya kita memikirkannya lebih awal. Maniak Ji tidak punya teman. Di antara yang dia tahu, hanya Miracle Dr. Wang dari Rivertown yang mungkin bisa memberikan pil eliksir level 2 dan level 3 sebagai hadiah dengan santai. Petik 2. Orang itu adalah Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Jika kami tahu, kami harus memiliki. Ketiganya bertukar pandang sebelum melihat ke arah Ji Xiang dan kemudian Wang Dahai. Mereka ragu sejenak sebelum berjalan menuju Wang Dahai. Hai saudara, apa kabar? Ketiganya tersenyum cerah dan duduk di samping Wang Dahai dengan sopan. Dari nada suara mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka mencoba mendapatkan buku-buku bagus Wang Dahai. Wang Dahai tercengang. Dia samar-samar bisa mendengar percakapan kerumunan di sekitarnya. Sekarang dia melihat tiga pemuda dengan latar belakang yang kuat berjalan ke arahnya dan duduk di sampingnya. Dia merasa sedikit kewalahan dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Halo, saya Wang Dahai. Apa katamu? Di sudut lain ruang perjamuan, sepupu Wang Dahai, Xiao Yu, duduk di depan seorang lelaki tua. Dia baru saja menggambarkan apa yang terjadi sebelumnya pada lelaki tua itu. Orang tua itu tercengang dan ekspresinya berubah dengan cepat. Namun, mereka bergegas ke pintu masuk aula perjamuan setelah mendengar percakapan di sekitar mereka. Xiao Yu juga memandang dengan keraguan dan segera diliputi oleh keterkejutan dan keterkejutan. Dokter ajaib Wang dari Rivertown. Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Petik 2. Orang tua itu mengulangi dirinya sendiri. Dia memandang cucunya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, katakan padaku dengan tepat bagaimana kamu telah menyinggung dia sebelumnya. Jangan tinggalkan detail apapun. Petik 2. Kakek, kami tidak tahu bahwa dia adalah Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Kami benar-benar tidak. Petik 2. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan ngeri dan mengulangi secara rinci perkembangan dari seluruh kejadian itu. Ekspresi pria tua itu berubah dengan cepat. Dia melihat ke arah di mana cucunya berada dan terkejut sekali lagi. Dia melihat penerus tiga keluarga elit Flow City berbicara dengan cucunya dengan gembira, senyum tidak pernah lepas dari wajah mereka. Dahai dan Miracle Dr. Wang dari Rivertown adalah teman sekelas. Orang tua itu kembali tenang dan menanyakan hal ini kepada cucunya. Ya, mereka tampaknya berhubungan baik juga. Kakek, bisakah kamu meminta sepupu untuk berbicara dengan Miracle Dr. Wang dari Rivertown dan memintanya untuk melepaskan Jingshan? Petik 2. Jangan bicarakan ini lagi. Petik 2. Orang tua itu langsung menyela dan menatap dengan kasar pada cucunya. Jangan pernah memikirkan ini lagi. Orang yang kalian telah tersinggung adalah Miracle Dr. Wang dari Rivertown. Sudah berakhir untuk kalian. Anda seharusnya baik-baik saja, karena Anda adalah sepupu Dahai. Adapun Jingshan dan pemuda lainnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Jika keluarga mereka tahu tentang ini, mereka akan tahu untuk menanganinya seperti itu. Cih, siapa yang meminta kalian untuk terlalu percaya diri dan merendahkan orang lain? Petik 2. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk mengkritik Miracle Dr. Wang dari Rivertown tentang pakaiannya? Karakter seperti dia bukanlah seseorang yang bisa kita komentari. Kamu bisa pulang sekarang. Petik 2. Apa, kakek, kamu? Sepupu Wang Dahai sedang mogok dan menatap kakeknya dengan ketakutan. Pulang saja sekarang. Jika bukan karena sepupumu, kamu akan berada dalam masalah besar juga. Petik 2. Orang tua itu melirik cucunya dan sedikit kecewa. Dia kemudian melihat ke arah cucunya saat kegembiraan bersinar di matanya.
Siapa yang menyangka anak ini mengetahui Miracle Dr. Wang dari Rivertown? Dia jauh lebih baik dari ayahnya yang malang itu. Orang tua itu tersenyum puas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini sudah berakhir. Kami benar-benar selesai. Petik 2. Ketika sekelompok pemuda melihat pemuda yang telah mereka ejek sebelumnya di pintu masuk aula perjamuan, dan mendengar seruan dan percakapan dari kerumunan di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mengingat bagaimana mereka mengkritik pakaian Wang Xian sebelumnya, mengomentari apa yang membuat seseorang lebih unggul dari yang lain dan juga menuntutnya untuk tersesat, kelompok tersebut tidak dapat menahan rasa penyesalan yang besar atas tindakan mereka. Bahkan jika Miracle Dr. Wang dari Rivertown tidak berusaha melakukan apapun kepada mereka, dengan kekuatan dan statusnya saat ini, hasilnya akan sama. Akan ada orang lain yang akan memberi mereka pelajaran. Masa depan mereka suram. Xiao Xian, kamu datang sangat awal. Ayo cari tempat untuk duduk. Lan Qingyue memegangi lengan Wang Xian saat mereka masuk. Wang Xian melambai ke arah Ji Xiang dan Wang Dahai saat dia masuk. Wang Dahai sangat gembira dan berjalan dengan tergesa-gesa. Wajah montoknya memerah karena latihan intens yang tiba-tiba. Petik 2. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa luar biasanya kakaknya. Dia luar biasa. Tuan Muda Feng dan teman-temannya mengikuti di belakang tanpa malu-malu dan berjalan menuju Wang Xian. Qingyue, Dokter Ajaib Wang. Apakah kalian akan masuk? Petik 2. Di samping mereka, Paman Lan Qingyue menunjuk ke kamar pribadi di ruang perjamuan dan menanyakan hal ini kepada mereka. Kami akan memberikannya izin. Paman, kamu bisa pergi. Kami ingin tinggal di sini sebentar. Jawab Lan Qingyue sambil menggelengkan kepalanya. Paman Lan Qingyue tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan adanya Miracle Dr. Wang dari Rivertown, Lan Qingyue tidak perlu melibatkan para tamu secara aktif. Nona Lan, Dokter Ajaib Wang, silakan duduk. Saat Wang Xian dan Lan Qingyue tiba di garis depan, beberapa tetua berdiri dan berbicara. Terima kasih. Wang Xian mengangguk dan tidak berdiri di atas upacara. Dia menemukan tempat duduk dan duduk. Sama-sama, sama-sama. Beberapa tetua langsung melambaikan tangan mereka. Perhatian dari seluruh ruang perjamuan semuanya terkumpul pada Wang Xian. Ini masih pertama kalinya sebagian besar orang di sini melihat sekilas Wang Xian. Mempertimbangkan prestasinya, dia bukan hanya Raja Rivertown saat ini. Dia adalah raja dari seluruh provinsi selatan. Di provinsi selatan, tidak ada yang cocok untuknya. Bahkan Mogul Sun berada jauh darinya. Wang Xian, Lan Qingyue dan Wang Dahai duduk dan mengobrol dengan santai. Haha, segera, gelegar tawa menggema dari kamar pribadi di ruang perjamuan. Setelah itu, 3 pemuda keluar dari situ. Pemimpin dari ketiga pemuda itu berambut pirang dan terlihat seperti memiliki orang tua dengan asal geografis yang berbeda. 2 pria muda lainnya di sampingnya agak kurus. Mereka mirip dan sedang bercakap-cakap dengan penuh semangat dengan pemuda di tengah. Itu anak Mogul Sun. Saya mendengar dia baru saja kembali dari luar negeri. Petik 2. Beberapa rumor mengatakan bahwa putra Mogul Sun telah bergabung dengan sekte leluhur yang kuat. Aku ingin tahu apakah itu benar. Petik 2. Merupakan kesempatan langka untuk melihat putra Mogul Sun. Saya tidak menyangka dia akan kembali tahun ini. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya memandang pemuda berdarah campuran itu dan berdiskusi dengan lembut. Wang Xian melihat dengan rasa ingin tahu dan pandangannya tertuju pada ketiga pemuda itu. Semuanya adalah seniman bela diri. Petik 2. Saat melihat ke seberang, dia bisa merasakan energi yang kuat dari tubuh mereka. Ketiganya sangat kuat. Putra Mogul Sun berusia paling lama 23 atau 24 tahun. Namun, dia sudah memiliki kekuatan ahli half step to inborn. Bakatnya sebanding dengan beberapa orang suci dan orang suci dari sekte suci. Adapun 2 pemuda lainnya, mereka kira-kira berusia 33 tahun. Keduanya telah mencapai alam bawaan dan bakat mereka bisa dianggap menakutkan. Aku ingin tahu dari sekte suci mana mereka. Wang Xian mengamati ketiga pemuda itu. Mempertimbangkan bakat mereka, mereka pasti murid luar biasa yang dibesarkan oleh sekte suci. Satu-satunya pertanyaan adalah dari sekte suci mana mereka berasal. Bab 411, Membangun Pangkalan dan Menemukan Sekte Leluhur. Terima kasih banyak kepada 2 Big Bros, Sein Qi dan Sein Wen,
yang telah datang untuk memeriahkan acara ini. Tolong bimbing kami, untuk masalah masa depan yang berkaitan dengan sekte mekanik kami. Petik 2. Haha, tidak ada masalah. Saudara Sun sangat ambisius. Untuk berpikir Anda telah membangun dasar dan mendirikan sekte leluhur pada usia yang begitu muda. Saya benar-benar kagum. Petik 2. Haha, awalnya aku mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte kegelapan. Tetapi setelah dipikir-pikir, saya memutuskan untuk melupakan ide itu dan mendirikan sekte leluhur saya sendiri. Siapa tahu, mungkin itu akan menjadi cukup kuat untuk dianggap sebagai kekuatan kelas 1 dalam beberapa dekade. Jika keberuntungan ada di pihak saya, itu mungkin hanya akan menjadi sekte suci. Petik 2. Dengan keyakinan kuat, putra mogul Sun itu berbincang dengan dua pemuda. Saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang membuatnya tampak cukup berani untuk menantang semua pahlawan dunia untuk berduel. Kedua pemuda itu tersenyum sopan tetapi sebaliknya tetap bungkam. Tampaknya agak inferior, untuk half step inbound untuk membangun dasar dan mendirikan sekte leluhur. Tapi, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, mengingat kemakmuran partai. Ada kalanya seseorang dianggap kuat di dunia bawah karena sangat kaya. Dengan aset senilai ratusan miliar, itu adalah prestasi yang mudah bagi seseorang untuk mendirikan klan leluhur. Brother Sun, jika Anda ingin membangun dasar dan menemukan sekte leluhur, paling tidak yang harus Anda lakukan adalah mulai menerima murid, bahkan tidak kurang. Selain itu, yang terbaik adalah menerima mereka yang sangat berbakat, bersama dengan penatua untuk membantu Anda mengawasi masalah. Karena banyak yang harus diurus, kedua pemuda itu mengingatkan putra mogul Sun ini. Saya sangat menyadari hal ini. Itulah sebabnya saya di sini hari ini di pesta ayah saya, untuk menerima beberapa murid. Aku akan merepotkanmu Big Bros untuk membantuku nanti. Putra mogul Sun menjawab sambil menyeringai. Di seluruh provinsi selatan, hanya ada maniak Ji yang merupakan ahli bawaan. Dengan kekuatanku, aku akan masuk di antara 3 teratas di provinsi selatan. Jadi membangun dasar dan mendirikan sekte leluhur akan sangat mudah bagiku, bersama dengan menerima beberapa murid yang luar biasa. Petik 2. Selain itu, mengingat pengaruh ayahku dan aset keluarga matahari kami, aku yakin banyak yang akan bergabung dengan sekte mekanik kami. Anak mogul Sun meyakinkan mereka dengan percaya diri. Saat dia melihat sekeliling pada semua orang di ballroom, dia berjalan menuju tengah dengan sorotan bangga. Penonton membalas dengan tatapan penasaran saat mereka melihat putra mogul Sun berjalan menuju tengah ballroom. Semuanya, semoga saya mendapatkan perhatian Anda, kata putra mogul Sun dengan kepala terangkat. Dia mengarahkan pandangannya pada ratusan orang di sekitarnya dan terus menjelaskan dengan senyum tipis, ini Sun Longxuan. Dan saya merasa terhormat bisa bertemu semua orang di sini. Petik 2. Saat Sun Long berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke samping. Dengan langkah pertama yang dia buat, dia memancarkan udara, sementara langkah keduanya didukung oleh sikap kuat yang ditembakkan ke seluruh ruang dansa. Saat aku baru saja melangkah ke dunia bawah, aku mencari bimbinganmu. Sun Longxuan memperkenalkan. Ledakan. Tepat saat Sun Longxuan mengakhiri kata-katanya, pakaiannya terseok-seok, bahkan saat tidak ada angin. Sikap yang kuat membuat semua orang di ballroom terpesona. Sikap yang sangat kuat, salah satu berkomentar. Untuk berpikir bahwa putra mogul Sun adalah seniman bela diri, dan yang sekuat ini. Aku khawatir kehebatannya telah mencapai half step inbound. Petik 2. Putra mogul Sun saat ini berusia paling lama 23 hingga 24 tahun. Namun, terlepas dari itu, dia sudah mencapai status half step inbound. Sepertinya dia akan menjadi 3 teratas di seluruh provinsi selatan. Petik 2. Terlalu kuat. Ditambah lagi, Longxuan sangat tampan. Ya ampun, kalau saja aku bisa menikah dengannya. Betapa hebatnya itu. Petik 2. Semua orang di ruang dansa bereaksi dengan kaget saat merasakan sikap yang dimiliki Sun Longxuan. Dengan seorang ayah yang merupakan orang terkaya di provinsi selatan, dia tidak diragukan lagi adalah seorang putra yang diberkati oleh para dewa karena dia memiliki kemampuan yang kuat di awal usia 20-an, yang dengan mudah dimahkotai di provinsi tersebut. Saat Sun Longxuan memperhatikan ekspresi terkejut di wajah semua orang, dia tersenyum puas dan tampak sangat senang, dengan alis terangkat. Aku harus membuat pengumuman hari ini.
Sun Longxuan menjelaskan dengan tangan terlipat di belakang punggungnya seperti seorang Grandmaster. Mengingat status saya sebagai half-step inbound, saya, Sun Longxuan, di sini untuk membangun dasar dan menemukan sekte. Oleh karena itu, saya dengan ini mengumumkan pendirian sekte mekanik yang berlaku mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2. Sedangkan dua di sampingku adalah duo, Sein Qi dan Sein Wen, dari Dark Sect. Di masa mendatang, mereka juga akan berperan sebagai sesepuh kehormatan dari sekte mekanik, lanjutnya dengan memperkenalkan dua Big Bros-nya. Jadi, tentang apa sekte mekanik itu? Sun Longxuan mulai berbicara tentang pendiriannya. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya terbuka di mana lotus metalik muncul. Dengan ayunan lengannya, teratai itu terbang ke udara sekitar di belakangnya. Semangat, semangat, semangat. Kelopak teratai melepaskan diri sebelum menembak ke depan. Bam, bam, bam. Satu persatu kelopaknya mendarat di atas meja di sampingnya. Zip, zip, zip. Di bawah tatapan heran kerumunan, meja yang sama terbelah rapi menjadi lebih dari selusin bagian. Kelopak metalik kembali ke lotus, di mana ia berputar di udara di atas tumbuhan saat itu berkilauan dalam sinar yang menyilaukan. Ini adalah teknik dari sekte mekanik yang agak mirip dengan sekte kegelapan, namun sangat berbeda dengan sendirinya. Ini disampaikan dengan teknik Luban dan mengintegrasikannya sebagai satu kesatuan bersama dengan penggunaan mekanik. Petik 2. Saat dia berbicara, Sun Longxuan mengulurkan tangannya. Potongan-potongan mulai dibangun di atas tubuhnya sebelum berkumpul untuk membentuk baju besi logam. Itu mirip dengan adegan dari film CV, Iron Man. Krik, krik, krik. Sepasang sayap hitam muncul dari punggung Sun Longxuan, sementara area dadanya dilindungi oleh cuiras hitam. Saat dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dia melayang ke udara. Sayap melipat diri dengan santai di depan Sun Longxuan sebelum membuka lagi dalam sekejap. Ini memberdayakan Sun Longxuan dengan aura yang mendominasi. Begitulah sifat dari sekte mekanik di mana energi internal seseorang bergabung dengan penggunaan mekanik untuk menjadi satu kesatuan, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Saya berani mengatakan, saya tidak tertandingi dalam alam inbound setengah langkah, mengingat kekuatan saya saat ini sebagai satu. Setelah senjata pilihan saya ditingkatkan menjadi senjata spiritual inbound, saya juga dapat melangkah ke alam inbound dengan memakan energi senjata melalui metode reciprocation. Petik 2. Hari ini menandai dimulainya sekte mekanik saya di mana saya harus menerima murid, sehingga kita dapat bekerja sama dan membangun satu sekte leluhur yang kuat, dan mendapatkan pijakan yang kuat di dunia bawah, haha. Sun Longxuan tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara sebelum dia berbalik menghadap kerumunan. Aku ingin tahu apakah ada orang di sini yang ingin bergabung dengan sekte mekanikku. Sekte kami tidak kekurangan sumber daya dan dana sementara lahan sekte leluhur kami juga telah dibangun. Petik 2. Aku akan pergi. Untuk berpikir, Putra Mogul Sun ingin membangun dasar dan mendirikan sekte. Satu orang mengajukan diri. Betapa menakjubkan, membangun dasar dan sekte pendiri. Sementara kekuatan dari half-step inbound sudah cukup untuk itu, untuk membangun dasar dan menemukan sekte di usia awal 20-an. Putra Mogul Sun ini benar-benar memiliki cita-cita luhur. Petik 2. Kedua pemuda itu, untuk berpikir mereka adalah duo, Sein Qi dan Sein Wen, dari sekte kegelapan. Tidak hanya karena mereka inbounds, tapi mereka juga Signs of a Secret Sect. Petik 2. Sekte gelap terkenal karena penggunaan senjata tersembunyi. Tak disangka Putra Mogul Sun mengundang kedua orang suci itu untuk menjadi sesepuh kehormatannya. Duo, Sein Qi dan Sein Wen, adalah kandidat yang dianggap sebagai pemimpin sekte suci masa depan. Sekarang, dengan dukungan dari keduanya, sekte mekanik segera naik menjadi kekuatan kelas 1, dan 1 dengan dukungan substansial, untuk menambahkannya. Petik 2. Ini benar-benar sesuatu. Untuk berpikir Sun Longxuan telah berhasil mengundang orang suci dari sekte suci untuk menjadi sesepuh kehormatannya. Jelas bahwa dia memiliki hubungan persahabatan dengan sekte kegelapan. Siapa tahu, mungkin sekte mekanik mungkin akan menjadi sekte leluhur yang kuat di dunia bawah di waktu yang akan datang. Petik 2. Penonton ballroom tersentak, dikejutkan oleh berita tentang Putra Mogul Sun yang ingin mendirikan tempat dan mendirikan sekte. Lebih jauh, dia mengungkapkan niatnya melalui tampilan kehebatan yang rumit. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita terbaru,
membuat seluruh provinsi selatan menjadi badai. Saat melihat wajah tercengang semua orang, Sun Longxuan tersenyum dengan keyakinan yang luar biasa. Aku jamin mereka yang bergabung dengan Sekte Mekanik hidup dengan kenaikan dan kesuksesan tanpa akhir. Ini akan menjadi pilihan terbaik yang pernah Anda buat. Petik 2. Bab 412, terlalu sampah. Seorang pemuda tidak bisa menahan kegembiraannya dan bertanya, "Maaf, pemimpin Sekte Sun. Bisakah Anda menjelaskan persyaratan untuk bergabung dengan Sekte Mekanik?" Petik 2. Ini adalah sekte yang didirikan oleh putra orang terkaya di Provinsi Selatan. Dia juga memiliki kekuatan setengah langkah untuk ahli bawaan dan 2 orang suci dari Sekte Suci sebagai sesepuh kehormatan. Meskipun baru berdiri, sekte ini tidak akan lemah. Selain itu, dengan kekayaan putra orang terkaya, sekte tidak akan kekurangan sumber daya. Saya akan membiarkan Sein Qi dan Sein Wen mengadakan penilaian sebentar. Jika bakat Anda hebat atau Anda di atas seniman bela diri level 5, Anda dapat langsung bergabung. Seniman bela diri level 9 dapat bergabung sebagai penatua secara langsung. Sumber daya yang bisa Anda nikmati di sekte leluhur kami akan melampaui harapan semua orang. Sun Longxuan memandang pemuda itu dan menjawab sambil tersenyum. Ambang batas seniman bela diri level 5 untuk bergabung tidak terlalu tinggi. Selain itu, Sun Longxuan menyebutkan sumber dari sekte baru tersebut. Ini menggoda banyak orang. Banyak seniman bela diri di aula dipindahkan. Bahkan beberapa keluarga kelas 1 dan 2 memiliki niat untuk bergabung dengan Sekte Mekanik. Bergabung dengan pasukan kelas 1 dengan latar belakang yang kuat bisa sangat bermanfaat bagi mereka. Mempertimbangkan bahwa Sekte Mekanik baru saja didirikan, bergabung sekarang mungkin menjadikan mereka inti sekte di masa depan. Saya harap saya bisa melewati penilaian ini. Wow, Sekte Mekanik baru saja didirikan. Ini waktu terbaik untuk bergabung dengan mereka. Saya pasti harus masuk. Petik 2. Melihat kerumunan tergerak, Sun Longxuan dipenuhi dengan antisipasi dan kepuasan. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Sekte Mekanik memiliki warisan kultivasi lengkap langsung ke alam bawaan dan bahkan lebih tinggi. Hehe, biarkan saya menilai bakat Anda. Petik 2. Seorang pria muda di samping Sun Longxuan melangkah maju dan memandangi kerumunan. Dia membuka telapak tangannya dan mengungkapkan bola bundar. Bola bundar itu padat dengan lubang-lubang kecil. Dia melemparkannya dengan ringan ke udara dan bola bundar itu tergantung di atas ruang perjamuan. Desir-desir. Pada saat ini, manik-manik logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah. Manik-manik bundar tidak terbang turun tanpa urutan. Sebaliknya, seolah-olah mereka memiliki target dalam pikiran saat mereka mendarat di orang-orang terpilih. 2 manik bundar terbang menuju Wang Xian dan Lan Qingyue. Wang Xian dan Lan Qingyue tercengang. Mereka mengulurkan tangan dan menangkap manik-manik logam bundar itu, merasakan sedikit ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan dari mereka. Ini sepertinya metode unik untuk menilai bakat seseorang. Beberapa seni kultivasi membutuhkan bakat kultivasi yang unik. Petik 2. Wang Xian melihat manik-manik bundar di tangannya dan menjelaskan kepada Lan Qingyue. Sekte mekanik ini sangat menarik. Mereka menggunakan hal-hal seperti yang ada di film sci-fi. Lan Qingyue terkekeh. Saat manik-manik bundar jatuh ke berbagai seniman bela diri di aula, pandangan Sun Longxuan mengikuti dan mendarat ke arah di mana 2 manik pertama terbang. Manik-manik ini dibuat dari logam khusus dan dapat merasakan jika seseorang memiliki kesamaan dengan atribut logam. Beberapa manik pertama akan cocok untuk mereka yang memiliki bakat terbaik. Ketika dia melihat Wang Xian dan Lan Qingyue, dia sedikit terkejut. Perhatiannya tertuju pada Lan Qingyue dan dia terkesan dengan kecantikannya. Segera, alisnya berkerut dan dia berjalan ke arahnya. Hei, gadis cantik, manik putaran penilaian pertama telah jatuh ke tanganmu. Tampaknya Anda memiliki bakat hebat dan ditakdirkan untuk bersama Sekte Mekanik saya. Petik 2. Sun Longxuan berjalan ke Lan Qingyue. Pada jarak yang lebih dekat, dia bahkan lebih tertarik dan kagum saat berbicara dengannya. Apakah gadis cantik ini tertarik bergabung dengan sekte leluhur? Enggak, Lan Qingyue menggelengkan kepalanya, meletakkan manik bundar itu di atas meja dan tersenyum ramah. Oh, tidak apa-apa. Bergabunglah dengan sekte mekanik kami dan Anda akan menjadi murid pertama kami. Saya akan memberi Anda sejumlah besar sumber daya dan mempersiapkan Anda untuk menjadi ahli.
Bagaimana menurut Anda? Semangat bersinar di matanya saat dia membuat lamarannya. Tidak hanya dia bisa mendapatkan murid berbakat tetapi dia juga bisa mendapatkan gadis yang sangat cantik. Maafkan saya tidak tertarik. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada meminta maaf. Hah, setelah mendengar Lan Qingyue, wajah Sun Longxuan menegang dan senyumnya terpaksa. Penolakan. Dia benar-benar menolakku. Dia adalah putra orang terkaya di Provinsi Selatan dan setengah langkah ahli bawaan. Selain itu, dia bahkan telah memanggil dua orang suci dari Sekte Suci, yang keduanya ahli bawaan, untuk menopang sektenya. Salah satu dari tiga alasan ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa terhadap keluarga atau sekte manapun di Provinsi Selatan. Dia yakin tidak ada yang bisa menolak undangan pribadinya. Namun, dia ditolak untuk undangan pertamanya. Ini membuatnya malu. Sun Longxuan mengangkat alisnya dan ketidakpuasan tampak di matanya. Hei, gadis cantik, apa kau meremehkan sekte leluhur yang aku, Sun Longxuan, bangun. Apakah menurut Anda kekuatan kelas 1 tidak menarik sama sekali? Petik 2. Ini, saat Sun Longxuan berjalan menuju Wang Xian dan Lan Qingyue, seluruh ruang perjamuan menjadi sunyi. Semua orang terkejut melihat perkembangan itu. Apa ini akan berakhir dalam pertarungan? Mengapa saya memiliki firasat buruk tentang ini? Apakah dia membutuhkan alasan untuk tidak bergabung? Sun Longxuan terlalu percaya diri dan langsung ke titik arogansi. Lan Qingyue menatapnya dengan ejekan berkilauan di matanya. Haha, tentu saja. Saya, Sun Longxuan, suka sampai ke akar segala hal. Saya dapat mengatakan bahwa di seluruh provinsi selatan, tidak ada satu kekuatan pun yang lebih kuat dari sekte mekanik saya. Petik 2. Sun Longxuan mengerutkan bibirnya menjadi senyuman bangga saat dia menatap dingin ke arah Lan Qingyue. Karena sekte mekanikmu terlalu sampah. Melihat bocah nakal ini mempertanyakan Lan Qingyue, Wang Xian menyeringai, melemparkan manik bundar di tangannya ke atas meja dan menjawab atas namanya dengan jelas. Hah! Setelah mendengar tanggapan Wang Xian, ekspresi Sun Longxuan langsung berubah suram. Dia berbalik, memelototinya dan berkata dengan kasar, "Nak, aku tantang kamu untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Mengenal akar dari semua hal mungkin bukan hal yang baik. Izinkan saya mengatakan ini lagi, sekte mekanik Anda terlalu sampah." Petik 2. Wang Xian balas menatap Sun Longxuan dan mengulangi dirinya dengan jijik. Hahaha. Sun Longxuan tertawa histeris. Dia memelototi Wang Xian dengan niat membunuh yang berkilauan di matanya. Dia mengangkat alis dan melanjutkan, "Kamu berani menyebut sekte bahwa aku, Sun Longxuan, sedang membangun sampah. Datang. Ceritakan tentang keluarga atau sekte Anda. Kita bisa melakukan pertarungan hidup dan mati untuk melihat siapa yang akan dimusnahkan lebih dulu. Naik pangkat sambil menginjak sekte Anda akan menjadi ide yang bagus." Petik 2. Petik 2. Putra Mogul Sun ini, sederhananya. Apakah ini kepercayaan diri atau arogansi? Dia akan menyebabkan kejatuhan ayahnya. Petik 2. Menginjak Miracle Dr. Wang dari River Town untuk naik pangkat dan membangun otoritasnya. Apakah dia akan membuat sekte suci? Petik 2. Semua orang di ruang perjamuan menjadi serius saat melihat bagaimana hal-hal berkembang. Putra Mogul Sun ini cukup kuat dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, mengapa dia begitu bodoh? Di seluruh ruang perjamuan, Anda bisa menyinggung siapapun kecuali Lan Qingyue dan Miracle Dr. Wang. Namun, dia memilih untuk melakukannya. Saya tidak termasuk sekte manapun. Wang Xian menatap langsung ke Sun Longxuan dan menjawab dengan jelas. Haha, tanpa fraksi, namun Anda berani menjadi begitu berani. Petik 2. Sun Longxuan memandang Wang Xian dengan jijik sebelum mengangkat kepalanya dengan bangga dan berbalik ke seluruh ruang perjamuan. Mereka yang telah menerima manik-manik bundar semuanya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte mekanik saya. Mereka yang ingin bergabung dengan sekte mekanik semuanya bisa maju sekarang. Biarlah sekte itu mengajari bocah yang berani menghina sekte mekanik kita. Kami akan memberitahu dia kekuatan dari sekte mekanik kami. Petik 2. Bab 413, dapatkan di sini, kalian semua. Mereka yang telah menerima manik-manik bundar semuanya memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte mekanik. Sekarang, ke sini, kalian semua yang ingin bergabung dengan sekte mekanik.
Sekte leluhur akan memberikan pelajaran kepada sesama karena telah mempermalukan kita. Kami akan memberinya rasa kehebatan kami, kata Sun Longxuan dengan sombong. Suaranya bertahan di seluruh ruang perjamuan. Di sisinya, dua orang suci dari Sekte Kegelapan menyaksikan dengan senyum tipis. Mereka mengikuti di belakang Sun Longxuan, sebuah tampilan eksplisit bahwa mereka mendukungnya. Saat dia mengangkat kepalanya, Sun Longxuan melirik Wang Xian sebelum meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Mengingat status ayahnya sebagai orang terkaya di Provinsi Selatan, bersama dengan status kultivasinya sebagai half-step inbon, serta dukungan dari dua ahli inbon yang juga merupakan orang suci dari Sekte Kegelapan, Sun Longxuan yakin bahwa banyak akan bergabung dengan sekte mekaniknya. Tidak diragukan lagi ini adalah jendela kesempatan bagi banyak orang yang hadir. Kata-kata Sun Longxuan terngiang di telinga semua orang karena setiap orang di aula menanggapi dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Bergabunglah dengan Sekte Mekanik, dan hukum Miracle Dr. Wang dari River Town ini. Apakah ini mencari kematian, atau kegilaan bermain? Kerumunan yang menerima mutiara bulat tercengang dan tidak bisa berkata-kata sebelum mereka melemparkannya ke meja di depan mereka. Mengingat warisan komprehensifnya untuk budidaya, dukungan-dukungan yang kuat, dan sumber daya sekte leluhur yang melimpah, ada banyak yang ingin bergabung dengan sekte mekanik. Khususnya, keluarga kelas 2 yang terusik. Namun, hal pertama yang harus dilakukan sekarang setelah bergabung dengan sekte mekanik adalah membentuk permusuhan dengan Miracle Dr. Wang dari River Town dan memberinya pelajaran. Ini membuat semua orang berdebar-debar seolah jutaan kuda telah berlari kencang di jantung mereka. Ini bukan bergabungnya sekte mekanik, ini mencari kematian. Meskipun Anda mungkin mendapat dukungan dari dua orang suci dari Sekte Suci, tabib ajaib Wang dari River Town ini adalah orang yang bahkan berani membunuh seorang penatua dari Sekte Suci, maka apa masalahnya, bahkan jika Anda adalah seorang suci. Keheningan yang memekakkan telinga memenuhi ruang perjamuan, karena tidak ada yang berani berkomentar, apalagi berdiri untuk bergabung dengan Sekte Mekanik. Suasananya agak mencekam. Sun Longxuan tercengang. Dia melemparkan pandangan ragu ke seberang ruang perjamuan sebelum mengangkat alisnya dengan cemberut. Apa yang terjadi? Bukankah sebelumnya banyak yang tertarik bergabung dengan sekte mekanik saya? Kenapa tidak ada yang melangkah maju? Haha, Wang Xian menertawakan pemandangan itu sebelum beralih ke Sun Longxuan dan melontarkan ucapan sarkastik padanya. Tidak ada salahnya menyebut sekte mekanikmu sebagai sampah. Mendirikan dasar dan mendirikan sekte leluhur, ketika tidak ada satu orang pun yang ingin bergabung. Jika seseorang saja sudah cukup sebagai sekte leluhur, maka itu cukup menarik. Petik 2. Kamu, Sun Longxuan berkata dengan ekspresi berkerut. Dengan tangan terkepal, dia menatap dingin ke arah Wang Xian sebelum melirik semua orang di ruang perjamuan. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Anda tidak memegangnya, Anda bisa melupakan bergabung dengan sekte mekanik saya di masa depan, selamanya. Sun Longxuan memperingatkan. Semua orang yang hadir dibuat terdiam oleh pernyataannya, yang datang dengan maksud mengancam. Siapa yang berani bergabung dengan sekte mekanik saat ingin menyingkirkan Miracle Dr. Wang dari River Town meski baru berdiri? Apakah Anda tidak akan mengejar sekte suci di masa depan? Selain itu, masih harus dilihat apakah sekte mekanik masih bisa ada di masa depan. Baiklah kalau begitu. Sun Longxuan membentak dengan ekspresi yang terlalu suram saat dia mengepalkan tinjunya. Dia telah memikirkan banyak skenario tetapi tidak mengharapkan yang ini di depannya sekarang, di mana tidak ada satu orang pun yang mau bergabung. Dia mengertakkan gigi dan menatap Wang Xian dengan mata merah. Apakah kamu tahu bahwa kamu sedang mencari malapetaka sekarang? Dia menggeram. Kedua orang suci dari Sekte Kegelapan mengangkat alis mereka bersama dengan komentar saat mereka berdiri di samping Sun Longxuan sebelum menatap Wang Xian. Saya juga orang yang tidak kenal lelah dalam hal mengejar jawaban. Oleh karena itu, saya ingin tahu, dengan cara apa saya menghadapi malapetaka. Wang Xian terkekeh saat dia bertanya pada Sun Longxuan dengan mengejek. Sangat menarik bagaimana Anda memaksa orang ketika mereka tidak ingin bergabung dengan sekte Anda. Lan Qingyue menatap Sun Longxuan dengan pandangan meremehkan. Baiklah kalau begitu. Sun Longxuan kebobolan dengan tinju yang ketat. Anda benar-benar memprovokasi saya hari ini. Dia menyatakan saat pembuluh darah mulai menonjol dari pipinya. Di mana Miracle Dr. Wang sekarang, Old Qin?
Sedikit yang saya harapkan dia benar-benar muncul. Suatu kehormatan bagiku. Tolong, perkenalkan aku padanya. Petik 2. Aku yakin dia ada di ruang perjamuan sekarang, haha. Mari kita pergi. Saat itu, sebuah suara bisa terdengar dari resepsi aula perjamuan. Semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas, mengingat kesunyian yang memenuhi area tersebut. Di dalam aula perjamuan, kerumunan melihat dengan ekspresi bengkok. Berdasarkan suara itu, banyak yang mengetahui bahwa Mogul Sun ada di sini dan menanggapinya dengan raut wajah aneh. Tidak disangka bahwa sang ayah telah meminta untuk dikenalkan, kepada orang yang akan ditantang oleh putranya untuk berduel. Sekelompok lebih dari selusin pria muncul dari ruangan lain, dan masing-masing dari mereka adalah seorang maestro dari kota tempat mereka berasal. Di tengah adalah seorang pria parubaya gemuk dengan mata yang sangat kecil, yang terlihat sangat lihai. Dengan aura prestise, ini tidak lain adalah Mogul Sun dari Provinsi Selatan. Bersamanya adalah Kintua dan anggota keluarga Lan. Hah, Mogul Sun berkata. Saat dia memasuki ruang perjamuan, dia merasakan keanehan di atmosfer dan menyapu pandangannya ke lantai dengan sedikit cemberut. Saat melihat putranya pucat pasi, dengan semburat haus darah di matanya, Mogul Sun bergegas menghampiri dengan ekspresi bingung. Ada apa, Long Xuan? Mogul Sun bertanya, mengangkat alisnya. Apa yang salah? Dia menyenggol untuk kedua kalinya, kali ini melihat putranya lagi. Bukan apa-apa, ayah. Sun Longxuan menjawab dengan alis terkunci saat dia melihat ayahnya mendekat. Aku baru saja akan memberi pelajaran kepada orang yang sembrono. Dia menjelaskan. Di belakang Mogul Sun, Kintua dan yang lainnya memandang dengan keheranan juga. Mereka mengintip ke Sun Longxuan sebelum berbalik untuk menghadapi Wang Xian yang duduk di garis depan dan memiliki firasat buruk. Kelompok itu langsung menuju Wang Xian. Ada apa, Wang Xian? Mereka bertanya. Tidak apa, Wang Xian pamit tanpa banyak perhatian. Ada orang berotak kelinci di sini, mengatakan dia ingin mengajariku pelajaran. Dia menambahkan. Ini, Kintua dan yang lainnya terdiam dengan tatapan kaget sebelum segera berbalik untuk menghadapi putra Mogul Sun. Setelah mendengar percakapan tersebut, Mogul Sun kembali dengan ekspresi terkejut dan menoleh untuk melihat putranya dengan tatapan tajam. Kedua orang suci, yang telah berada di sisi Sun Longxuan selama ini, mengerutkan kening saat mendengar percakapan itu. Mereka bertukar pandang dengan semburat keterkejutan di mata mereka. Ayah, tunggu sampai aku melukai orang yang kurang ajar itu, Sun Longxuan bergumam pelan kepada ayahnya dengan ekspresi suram. Diam. Namun, Sun Longxuan baru saja mengakhiri kata-katanya ketika sebuah geraman pelan datang dari Mogul Sun, saat dia menyuruh putranya diam dengan tatapan tajam. Ayah, kamu, Sun Longxuan memulai dengan kebingungan. Memukul. Sun Longxuan tercengang. Dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika tamparan dari ayahnya menghantam wajahnya. Sialan, apa kamu buta? Mogul Sun membentak, sebelum menyentakkan kepalanya ke belakang. Saat dia melihat Wang Xian yang berdiri di samping Kintua, dia menarik napas dalam-dalam. Dokter Ajaib Wang, maafkan disiplin buruk saya yang menyebabkan ketidaknyamanan ini. Mogul Sun berjalan mendekat dan membungkuk hormat saat dia meminta maaf dengan semburat ketakutan di matanya. Berdasarkan pengetahuannya tentang Dokter Ajaib Wang dari River Town ini, dia tahu bahwa dia bukanlah jiwa yang baik. Dokter Ajaib Wang menjadi terkenal karena pembunuhannya. Penghapusan kekuatan kelas 1, pertempuran dengan Flame Palace, serta pembantaian sesepuh Sekte Suci. Bersama dengan banyak judul lainnya, seperti bagian atas bagan pahlawan muda luar biasa, ke-9 di bagan Dokter Ajaib, Master Alkemis. Dia masih paling terkenal karena kebiadaban dan keberaniannya. Karena itu Mogul Sun, orang terkaya di Provinsi Selatan, tahu bahwa dia tidak berarti apa-apa di hadapan orang seperti itu. Bab 414, Tungku Alkimia. Anak celaka ini. Saya masih berpikir untuk memperkenalkannya dengan Miracle Dr. Wang agar dia bisa membantunya di jalan yang akan datang. Namun, dia tidak tahu apa yang tepat untuknya dan bahkan menyinggung Miracle Dr. Wang. Mogul Sun sangat marah dan berdiri di samping Wang Xian dengan ketakutan. Wang Xian memandang Mogul Sun dengan senyum cerah sebelum berbalik dan menatap Sun Longxuan dengan jijik. Apakah kamu penasaran sekarang mengapa tidak ada satu orang pun yang mau bergabung dengan sekte mekanikmu? Itu karena aku Wang Xian. Itu karena saya Wang Xian.
Itu adalah 5 kata sederhana tetapi kerumunan di sekitarnya semua bisa merasakan dominasi kata-kata Wang Xian. Hanya karena dia adalah Wang Xian, tidak ada satu orang pun dari semua keluarga dan sekte di Provinsi Selatan yang berani bergabung dengan sekte mekanik Sun Longxuan bahkan jika mereka memiliki keinginan yang kuat. Setelah mendengar Wang Xian, alis Sun Longxuan berkedut dengan keras saat dia mengertakkan gigi. Hanya karena dia Wang Xian. Dia melihat ayahnya membungkuk dan meminta maaf karena ketakutan dan gentar di depan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya sangat berhati-hati di hadapan orang lain. Apalagi, dia hanyalah seorang pemuda. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dipenuhi dengan keheranan. Datang dan minta maaf kepada Miracle Dr. Wang segera. Mogul Sun menarik wajah yang panjang, menatap putranya dan memerintahkannya dengan marah. Ayah, pergilah. Pada saat ini, sebuah suara bergema dari sampingnya. Dia terkejut dan menatap dua orang yang dia sebut sebagai kakak laki-laki tidak percaya. Mereka adalah orang suci dari Sekte Suci, dan bahkan mereka memintanya untuk meminta maaf. Apakah dia seseorang yang bahkan para orang suci dari Sekte Suci waspada? Siapakah Miracle Dr. Wang dari River Town? Sun Longxuan, yang baru saja kembali dari luar negeri, merasa sangat malu. Meski diliputi penghinaan, dia berjalan dengan langkah berat menuju Wang Xian. Minta maaf. Melihat putranya menyeret kakinya dan ragu-ragu, Mogul Sun menamparkan kepalanya. Sun Longxuan menunduk dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia kuat dan ayahnya hanyalah manusia biasa saat ini, bahkan ahli bawaan tidak akan melanggar otoritas ayahnya. Miracle Dr. Wang, maafkan aku. Anda seharusnya mengharapkan hasil ini dan tidak bertindak seperti yang Anda lakukan. Dimanapun Anda berada, penting untuk mempelajari kerendahan hati terlebih dahulu. Terutama di dunia bawah. Jika Anda menyinggung seseorang yang tidak mampu Anda lakukan, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Wang Xian terkekeh saat dia menginstruksikannya. Ya, Miracle Dr. Wang benar. Bocah ini kewalahan dengan kekuatan yang dimilikinya dan menjadi kurang ajar karena latar belakangnya. Dia pantas mendapatkannya. Mogul Sun mengangguk dan setuju dengan Wang Xian. Wang Xian melambaikan tangannya. Melihat Mogul Sun meminta maaf kepadanya dengan rasa takut dan gentar, Wang Xian tidak berniat untuk terlalu menuntut dalam masalah ini. Lagi pula, Sun Longxuan hanyalah bocah setengah langkah sombong menuju anak kandung. Terima kasih, Dokter Ajaib Wang atas kemurahan hati Anda. Setelah saya mengetahui bahwa Miracle Dr. Wang akan datang, saya menyiapkan hadiah untuk Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Petik 2. Melihat Wang Xian tidak mendesak masalah itu, Mogul Sun akhirnya bisa menghela nafas lega dan dengan cepat berkomentar. Saya di sini terutama untuk melihat apakah ada yang baik di area perdagangan ini. Jika ada, saya akan melakukan perdagangan yang adil. Wang Xian berkata pada Mogul Sun. Baiklah, Dokter Ajaib Wang, silakan ikut dengan saya. Area perdagangan berada tepat di belakang. Aku akan membawamu ke sana, kata Mogul Sun sambil tersenyum saat dia memimpin jalan menuju Wang Xian. Wang Xian mengangguk sebagai jawaban dan mengikuti di belakangnya dengan Lan Qingyue. Melihat betapa hormat ayahnya bertindak terhadap pemuda itu, Sun Longxuan tampak sangat getir. Dia memandang kedua pemuda di sampingnya, menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kakak, siapa orang itu?" Sein Qi dan Sein Wen memandang Sun Longxuan dengan hati-hati dan menjawab, dia adalah pria muda yang sangat kuat dan nomor satu di bagan pahlawan muda yang luar biasa saat ini. Apa? Nomor satu di tangga pahlawan muda yang luar biasa. Petik 2. Sun Longxuan tercengang. Secara alami, dia tahu tentang bagan pahlawan muda yang luar biasa. Semua yang berada di peringkat 5 besar adalah ahli bawaan di bawah 25 tahun. Adapun orang peringkat 1, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Faktanya, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan yang bisa menandingi para ahli bawaan yang berpengalaman. Selain itu, dia adalah dokter ajaib yang menempati peringkat 10 besar di bagan dokter ajaib, seorang ahli alkimia, dan memusnahkan seluruh pasukan kelas 1 sebelumnya. Dia memiliki konflik dengan Flame Palace yang dimusnahkan beberapa waktu lalu, dan bahkan membunuh sesepuh dari Guild Pengikut Suci beberapa waktu lalu, Sein Qi dan Sein Wen menjelaskan. Pemuda seperti iblis itu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat.
Tidak banyak orang yang berani membunuh sesepuh dari Sekte Suci. Dia tidak hanya melakukan pembunuhan, tetapi dia masih hidup dan menendang saat ini. Bahkan dengan status mereka sebagai orang suci dari Sekte Kegelapan, mereka akan menghindari menyinggung orang seperti dia dengan kemampuan terbaik mereka. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mengabaikan status mereka sebagai orang suci dari Sekte Suci dan membunuh mereka di tempat. Meneguk. Sun Longxuan menelan seteguk air liur saat ketakutan perlahan merayap di dalam dirinya. Meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri, dia masih tahu tentang kekuatan Sekte Suci. Pria muda itu baru saja membunuh seorang tetua dari Sekte Suci. Dia sangat gila. Keringat dingin mengucur di dahi Sun Longxuan. Suatu kali, 3 hingga 4 ahli bawaan berdiri untuknya di depan Flame Palace sambil mengambil risiko menimbulkan kemarahan Flame Palace. Dia setidaknya bisa memanggil 4-5 ahli bawaan. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak mengenal rasa takut, tidak ada yang akan menyinggung perasaannya tanpa alasan atau jika masalah itu tidak menyangkut kepentingan besar, kata Sein Qi dan Sein Wen sambil mengerutkan kening. Setidaknya itulah yang terjadi pada mereka. Ini karena orang seperti Wang Xian tidak akan peduli dengan latar belakang Anda. Tidaklah mengherankan jika ayahku begitu ketakutan beberapa waktu yang lalu. Sun Longxuan merasa tercerahkan. Dia adalah orang yang sombong dan begitu pula ayahnya. Hubungan dengan Sein Qi dan Sein Wen berasal dari ayahnya. Selain itu, dia telah melihat ayahnya berbicara dengan sesepuh dari Sekte Kegelapan. Tidak pernah sekalipun dia melihat ayahnya gemetar ketakutan dan bertindak begitu hormat kepada mereka. Insiden hari ini benar-benar memberi pelajaran seumur hidup kepada Sun Longxuan. Untuk tetap low profile setiap saat. Dokter Ajaib Wang, perdagangan hari ini akan segera dimulai. Mari kita lihat beberapa koleksi saya. Saya telah mempersiapkannya untuk Sekte Longxuan sebelumnya. Namun, saya tidak berpikir dia mampu menjadi pemimpin sekte dan tidak perlu koleksi ini. Petik 2. Mogul Sun membawa Wang Xian ke kamar pribadinya dan menjelaskan dengan senyum cerah di wajahnya. Ada beberapa meja di sekitar mereka dan meja di tengahnya sudah memiliki barang-barang di atasnya. Rerumputan spiritual. Ada 3 berkas rumput spiritual level 4, beberapa senjata dan beberapa mesin yang dibangun dari warisan Luban. Oh iya, saya juga punya kuali kecil. Petik 2. Mogul Sun menunjuk ke tengah saat dia menjelaskan kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Wang Xian mengangguk dan mengalihkan perhatiannya ke meja di tengah. Saat melihat kuali kecil berukuran setengah meter, dia kaget. Semangat bersinar di matanya saat dia berjalan ke arahnya dengan segera. Tungku alkimia, level 5. Tungku alkimia. Astaga, ini adalah tungku alkimia. Petik 2. Wang Xian berseru kaget saat dia mendekatinya. Ketika dia tiba sebelum tungku alkimia, dia mulai mengamati tungku alkimia merah dengan hati-hati. Tungku alkimia adalah sesuatu yang sudah lama dia cari. Dia bahkan tidak bisa menemukannya di National Treasury. Karena itu, ia terkejut mengetahui bahwa Mogul Sun memiliki tungku alkimia. Bab 415, Majelis Sekte Naga, 50 sejak lahir, 1. Tungku alchemy level 5 dapat mendukung penyempurnaan pil eliksir level 5 ke bawah. Itu membuat tungku alkimia jauh lebih berharga daripada senjata spiritual bawaan. Meskipun ini hanyalah tungku alkimia level 5, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nilainya setara dengan senjata spiritual inbound. Namun, di tangan seseorang yang tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pil eliksir, sebuah alchemy furnace tidak akan berharga lebih dari senjata level 9 biasa. Tungku alkimia. Mogul Sun bertanya dengan tatapan bingung, atas jeritan keheranan Wang Xian. Jelas, dia tidak tahu bahwa kuali Cina kecil ini adalah tungku alkimia, karena mereka sangat umum di sepanjang sejarah Tiongkok kuno. Kuali Cina telah menjadi bagian terbesar di antara peralatan perunggu Cina. Di zaman kuno, mereka telah digunakan oleh orang-orang untuk memasak dan menyimpan daging, bersama dengan menyimpan dupa atau dupa sebagai persembahan ritual kepada para dewa, sebelum digunakan sebagai tungku alkimia. Jika bukan karena panas yang dipancarkan kuali kecil ini, Mogul Sun akan menganggapnya seperti kuali biasa lainnya. Itu benar, tungku alkimia itu. Wang Xian bersorak kegirangan, saat dia menepuk sisi tungku alkimia dengan lembut. Semangat! Sumber api asal untuk memurnikan pil eliksir dikirim langsung ke tungku alkimia. Tungku alkimia menjadi hidup seolah-olah telah direvitalisasi.
Itu memancarkan cahaya merah lembut saat nyala api dinyalakan dan ditembakkan ke udara. Tapi panasnya laten, dan tidak bisa dirasakan dari luar Alchemy Furnace. Dengan ayunan lengannya, seluruh Alchemy Furnace melayang di udara, dan dia memberikan tepukan kedua. Semangat, semangat. Cahaya dan kesemutan terdengar sekali lagi sebelum Wang Xian mengintip ke dalam Alchemy Furnace. Seperti yang diharapkan, 25 barang perunggu merah tua muncul di dalam. Semuanya memancarkan cahaya lembut. Penyempurnaan pil eliksir level 5 akan membutuhkan 25 jenis rumput spiritual, itulah sebabnya ada 25 barang perunggu dalam tungku alkimia untuk menahan rumput spiritual individu. Ini juga berarti kapasitas maksimum tungku alkimia ini dalam hal penyempurnaan pil eliksir. Sun Longxuan dan dua orang suci dari Sekte Kegelapan baru saja memasuki ruangan ketika mereka melihat tungku alkimia digantung di udara di depan Wang Xian. Saat melihat itu, ketiganya kagum. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari flame energy yang muncul dari dalam Alchemy Furnace. Di sekitar mereka, kerumunan melihat ke Alchemy Furnace yang tetap tertahan sambil bersinar dalam cahaya merah. Pemandangan ajaib juga telah mengejutkan para tokoh bisnis di provinsi selatan ini, serta kepala keluarga dari berbagai keluarga seniman bela diri kuno, dengan sangat terkejut. Haha, lumayan. Memang tidak buruk. Wang Xian tertawa. Dengan ayunan lengannya, dia menurunkan Alchemy Furnace ke tanah. Ini 10 level 3 dan 10 pil eliksir level 2. Jika Anda ingin memperbaiki pil eliksir di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Aku akan menyempurnakannya untukmu secara gratis. Wang Xian berseru. Dengan gelombang besar, dia melemparkan semua pil eliksir di tangannya ke Mogul Sun. Apa? 10 pil tingkat 3 dan 10 pil eliksir tingkat 2. Mogul Sun memekik. Dia memiliki firasat tentang nilai pil eliksir dan tahu bahwa yang ada di tangannya bernilai beberapa miliar. Selain itu, mereka bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Sun Longxuan menatap beberapa pil eliksir dengan tatapan terbakar. Pil eliksir adalah sesuatu yang bahkan dia tidak sempat mengkonsumsinya sebelumnya. Untuk berpikir bahwa Wang Xian benar-benar bisa melempar lebih dari 20 dari mereka sekarang. Tidak diragukan lagi bakat yang jahat. Ini tidak akan berhasil, ini tidak akan berhasil. Aku malu mengakuinya, tapi aku bahkan tidak tahu kegunaan kuali kecil ini. Karena Anda telah menemukan tujuannya, ini berarti ia memiliki kedekatan dengan Anda, Dokter Ajaib Wang. Oleh karena itu, tungku alkimia ini akan menjadi hadiahku untukmu. Mogul Sun menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ambillah, aku juga tidak akan memanfaatkanmu. Nilai dari Alchemy Furnace level 5 jauh lebih berharga dari ini. Wang Xian menepis dengan melambai, tidak sedikit pun khawatir tentang tawaran yang dia buat. Selain level 4 hingga 5 yang akan sangat berguna baginya, pil eliksir dari level 2 hingga 3 ini tidak berguna baginya. Sampai-sampai mereka tidak berguna bahkan bagi Xiao Yu, Guan Suking dan yang lainnya. Ini, Mogul Sun berkata dengan ragu-ragu. Tapi dia menolak berkomentar lebih lanjut setelah melihat ekspresi gembira Wang Xian. Kalau begitu, terima kasih, Dokter Ajaib Wang. Coba lihat, dan lihat apakah ada hal lain yang menarik perhatian Anda. Mogul Sun berseru dengan semua senyuman saat dia menunjuk ke barang-barang di konter. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan santai setelah melihat sekilas. Sungguh kegembiraan yang tak terduga telah menerima tungku alkimia dari tempat ini. Dia tidak memiliki keinginan untuk hal lain. Dalam kesepakatan berikutnya, tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya, sementara item terbaik hanyalah sedikit yang dibawa Mogul Sun. Namun, Wang Xian sangat kagum dengan barang-barang yang diproduksi oleh Sun Longxuan. Ada sepasang sayap, dibuat menggunakan metalik grade 9. Saat dipakai, sayap metalik ini akan memungkinkan seorang seniman bela diri terbang di udara. Sayap ini sangat membantu dalam mengarahkan dan mengasah energi internal seseorang. Dengan kultivasi yang diperpanjang, seseorang bahkan mungkin bisa terbang tanpa bantuan hanya dengan mendorong tubuh mereka sendiri setelahnya. Saudara Xian, bukankah ini benar-benar luar biasa? Itu membuatku sangat kesakitan untuk memikirkan ini. Petik 2. Kakak ipar, lihat gelang ini. Dengan tekanan lembut, itu akan berubah menjadi sarung tangan. Petik 2. Sun Longxuan memperkenalkannya pada Wang Xian dan Lan Qingyue saat dia berdiri di sisi pasangan itu. Dia berseri-seri saat melihat minat mereka pada ciptaannya. Seolah-olah orang yang benar-benar berubah,
dia berubah dari tuan muda yang sombong dan sombong menjadi bawahan yang tersanjung. Ada kalanya seseorang iri pada orang lain yang sedikit lebih baik dari dirinya sendiri. Namun, ketika kemampuan orang lain telah mencapai tolok ukur tertentu, bahkan kecemburuan pihak yang lebih lemah pun akan tergantikan dengan kekaguman dan rasa hormat. Wang Xian mengangguk saat dia melihat barang-barang itu dan bertanya, "Jadi, Anda tahu pemurnian peralatan?" Pemurnian peralatan. Saya tidak berpikir itu dianggap seperti itu. Teknik Luban menyebut ini sebagai pengerjaan peralatan. Petik 2. Dengan tatapan bingung, Sun Longxuan menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Berbeda dengan pemurnian peralatan, Sun Longxuan tidak memiliki sarana untuk menyulap senjata yang kuat melalui pemurnian. Namun, dengan kombinasi elemen logam, dia mampu menciptakan senjata yang tangguh. Dan senjata yang dibuat akan menjadi senjata yang unik, seperti sayap dan mobil. Pengerjaan peralatan. Itu sangat cocok. Ini sangat mirip dengan equipment refining, tetapi lebih bergantung pada penggunaan logam, kata Wang Xian. Sementara equipment craftsmanship juga tentang meningkatkan hal-hal yang inferior dan membuatnya lebih baik, Sun Longxuan menambahkan. Meskipun demikian, pengerjaan peralatan ini juga sangat mengesankan. Baik itu pemurnian peralatan atau pengerjaan peralatan, tidak masalah. Apa yang paling diinginkan Wang Xian adalah senjata spiritual inbound. Kenaikan Dragonfield membutuhkan 1000 senjata spiritual inbound. Saat itu pukul 10 malam saat dia tiba di River Town. Setelah 2 jam beraktivitas di tempat tidur, Wang Xian menuju ke Pulau Terapung. Tuan Muda, Mo Qinglong dan Mo Yuan menyapa dengan hormat. Mereka telah tinggal di pulau itu tetapi keluar untuk menerima Wang Xian setelah merasakan kedatangannya. Wang Xian mengangguk. Berapa banyak di antara Dragonian yang telah mencapai status inbound? Dia terus bertanya. Sudah ada 13 orang, Tuan Muda. Sementara sisanya juga akan melangkah ke alam bawaan. Mo Yuan menjawab. Diberikan 20 hari, dapatkah semuanya mencapai status bawaan? Wang Xian bertanya terus terang. Iya, Mo Yuan menjawab tanpa ragu sedikit pun. Kumpulkan semuanya, dan panggil mereka. Kita sudah dekat dengan tahun baru. Wang Xian memberi instruksi sebelum berjalan ke Taman Pengobatan Spiritual. Sudah waktunya untuk kembalinya Sekte Naga, Wang Xian berkomentar, dan juga waktunya untuk bersaing di dunia bawah. Dia tersenyum, saat ujung mulutnya melengkung ke atas. Hari itu akan segera datang.